Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Susah ya bang, ngonten di akhir tahun. Sering kehabisan ide mulu. Ini cara berpikirnya kayak Markonah aja. Markonah siapa bang? Ya pokoknya Markonah lah ya. Ngambek dikit, minta putus, cemburu dikit, langsung blokir semua sosmed. Kelakuan siapa? Ya kelakuan pacarmu, si Markonah. Siapa lagi kalau bukan pendekar paling cantik anti badai. Markonah terlope-lope. Ngomong apa sih bang? Ya udahlah, lupain. Sebagai prolog aja. Gini loh teman-teman ya. Di 2025 sebenarnya ini sudah lama sih, kalau kehabisan ide ini sebenarnya sudah lama. Tetapi kan di sosial media, bukan di sosial media ya, di perkembangan teknologi ini kan luar biasa, Bos. Di situ ada AI dan segala macam. Itu teman-teman bisa manfaatkan ya. AI bahkan sekarang sudah ada kan di WhatsApp, AI-nya Meta. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Tetapi ini saran saya, belajar dari pengalaman sebelumnya, dari pengalaman-pengalaman saya terdahulu. Kalau menggunakan AI, artinya begini loh bos. Kalau kita AI itu hanya sebagai pendukung kreativitas kita. Jadi jangan sampai konten kita itu 100% menggunakan AI. Yang ditakutkan itu nanti terkena konten berulang. Ya, mungkin ada yang bilang kreator ya, bukan tutorial. Mungkin ada yang bilang kata siapa konten AI 100% itu nggak bisa monet. Kata siapa konten AI itu berisiko. Buktinya saya mempunyai subscriber jutaan dan konten saya full AI juga sampai sekarang masih monet. Kalau kalian termakan dengan omongan seperti ini, maka yang terjadi adalah para pemula yang masih longor-longor, longor apa dungu ya? Ya longor setengah dungu. Ini nanti ikut-ikutan. Yang terjadi apa? AI ini sudah dipakai puluhan bahkan mungkin jutaan orang. Yang ngomong seperti itu channel yang pertama-pertama AI itu ada. Dia manfaatkan itu, ambil kesempatan itu. Tetapi kalau teman-teman ikut, bisa jadi konten yang digunakan ulang kalau tidak bisa mengembangkan kreativitasmu. Ya, intinya adalah konten original. Kalau memang memanfaatkan AI, boleh, nggak ada yang larang. Insan Tutor juga nggak ada yang larang. Kalau ada mungkin ya, manfaatkan saja AI. Omongannya Insan Tutor ini gedabrus. Saya lo punya channel berbasis AI semua, gaji juga puluhan juta. Teruskan aja. Giliran nanti channelmu terkena konten digunakan ulang, baru jadi membernya Insan Tutor. Kamu ngikutin sana, setelah channelmu kayak tai, baru masuk jadi member. Ya saya pusing bos memperbaiki. Ya saya pusing jadinya. Mereka yang ngomong seperti itu subscribernya sudah ratusan ribu. Dan itu pertama-pertama. Saya ambil contoh ya. Antara Amerika dengan Cina itu kan sekarang lagi perang dagang dari dulu sebenarnya. Bahkan saling blokir memblokir. YouTube di Cina juga nggak ada. Ya makanya Cina itu punya TikToknya sendiri, bukan TikTok namanya. Ya TikTok itu punya Cina ya. Jadi kalau Amerika itu punya YouTube, Cina punya TikTok. Tapi kalau itu dari TikTok diupload ke YouTube sudah terdeteksi konten digunakan ulang. Tapi kalau dari YouTube diedit sedikit ditaruh di TikTok itu kadang-kadang aman juga sementara. Banyak sekali aplikasi yang berbasis dari Cina. Misalnya aplikasi apa ya, Red apa itu, lupa juga saya. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang di Play Store itu banyak sekali yang berbahasa Cina, dari Cina. Itu banyak sekali stok-stok video seperti bank ya, bank apa ya, bank bank video. Jadi di sana itu banyak, itu di-download, setelah itu diedit sedikit, ditaruh di YouTube,
Itu aman sekali. Dulu ya aman sekali. Jadi sampai dapat subscriber jutaan itu masih aman karena mereka kemungkinan pemakai-pemakai di awal-awal. Tapi kalau sekarang videonya sama, setelah itu kamu edit, apalagi pemula ini kan kita ngomongin pemula ya, bukan yang sudah pro masalah editing ya. Kita ngomongin pemula, pemula ini kan minim edit kok minim. Pemula ini kan minim apa ya, jadi belepotan gini ya. Pemula ini kan minim dari segi editing. Jadi kalau ikut-ikutan yang sudah pro, bisa jadi terkena konten digunakan ulang. Tetapi kalau itu mau dicoba juga silahkan. Ada beberapa member VIP-nya Insan Tutor, itu full menggunakan AI, Artificial Intelligence. Ya, inspirasinya adalah dari konten kreator yang subscribernya sudah 900.000 dan konten kreator yang subscribernya sudah jutaan. Full AI. Aman sekali. Tapi giliran dia gagal monet. Kenapa? Konten berulang. Kamu kan mungkin orang yang ke 100.000. Mungkin orang yang ke 1 juta. Videonya sama. Mungkin dari aplikasi yang berbasis dari Cina sana. Ya memang tidak terdeteksi di YouTube. Tapi kamu kan yang menggunakan video tersebut, cuplikan-cuplikan video tersebut, udah orang yang ke 100.000 kali, ya terkena bos. Jadi memanfaatkan teknologi AI itu bagus, tapi sebagai pendukung kreativitas. Yang penting gini loh, yang kehabisan ide konten itu biasanya masih menggunakan apa ya? Seakan-akan kata yang keluar dari mulut itu dianggap pantas atau tidak pantas. Ini dunia sosial media, bos. Ya, kata tidak pantas itu bisa kita olah menjadi kata yang pantas. Dan enak didengar, kelihatannya memang nggak pantas bagi anak kecil. Tetapi teman-teman konten kreator 18 tahun ke atas sudah bisa membedakan antara kata itu pantas atau tidak. Lihat terus nanti bang, kalau video tersebut ditonton oleh anak kecil bang, bagaimana bang? Gak usah mikirkan itu. Mau ditonton oleh anak kecil, ditonton oleh bayi. Si pemilik anak kecil dan si pemilik bayi ini seharusnya kan juga dewasa juga. Kalau memang anaknya dipegangin HP, biar di-downloadin YouTube Kids. Ya, YouTube Kids itu bebas iklan dan itu yang berhubungan juga dengan anak-anak. Jangan dikasih yang YouTube biasa. Kalaupun dikasih YouTube biasa kan ada settingannya. Hah? Kan ada settingannya itu. Supaya video yang tampil di berandamu itu adalah YouTube khusus anak-anak. Kalau memang HP tersebut digunakan untuk anak-anak. Nggak usah dengarkan mereka. Ini kata-kata yang jelek-jelek kok jadi di YouTube ada semua. Anak saya sering nonton YouTube dong. Tolong dong kalau bikin konten itu yang mendidik. Kamu yang bikin konten, orang yang bodoh yang menilai. Siapa? Yang tidak kuat membelikan HP anaknya, tidak bisa downloadkan YouTube Kids anaknya. Nah, akhirnya kamu yang disalahkan. Contoh kata yang tidak pantas apa? Nah, saya ambil contoh. Tai. Pantas nggak itu? Tai pantas nggak? Tai itu nggak pantas, bos. Tapi kalau pikiranmu terbiasa berpikir, maka dari tai tersebut kamu bisa ngambil sebuah falsafah, sebuah motivasi. Artinya ada hook di sana. Hook itu apa, bos? Bos ya. Bang deh, jangan dipanggil bos. Kayak bos beneran. Tapi amin juga kalau doamu terwujud ya. Jadi dari kata tai tersebut itu menjadi sebuah hook. Hook itu seperti pertanyaan, bos. Jadi jawabannya itu kamu jelaskan di isi videomu. Ya. Kurang jelas juga. Saya jelaskan satu-satu. Tai tidak pantas. Tapi kalau pikiranmu liar, kamu belajar, hiduplah seperti tai, bos. Kenapa? Tai memang rendah. Tai emang bau. Tai emang busuk. Hah? Tapi siapa yang berani nginjak tai? Orang berdasi, orang kaya, presiden sekalipun nggak bakalan berani nginjak tai.
Mau dicoba? Kamu injak tai pincang langsung di tempat. Besok coba aja, anakmu coba. Ajarin itu nginjak tai. Pincang pasti langsung di tempat. Itu loh. Jadi dari kata tai itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau tai dijelaskan oleh orang yang belum otaknya itu belum berkembang, yaitu sesuatu yang menjijikkan, memang menjijikkan. Tapi itu bisa menjadi falsafah hidup. Ya. Apalagi sekarang zaman AI, zaman artificial intelligence. Pelan-pelan kita belajar supaya teman-teman ini tidak digilas oleh perubahan. Hidup itu kayak ngayuh sepeda itu loh, pelan tapi pasti. Berhenti ngayuh lo jatuh. Jadi konten kreator pelan-pelan belajar. Berhenti jadi konten kreator muntaber, mundur tanpa berita. Ya, akhirnya itil di belakangnya. Apa? Hilang timbul. Jadi konten kreator upload 1 bulan, 2 bulan berhenti, hilang lagi ya, hilang 1 bulan, upload lagi 1 bulan, apa itu jadinya? Itil juga kan? Hilang timbul. Nah, otakmu kayak otak tai. Kata-kata itil aja dipersepsikan ke sesuatu yang negatif. Paham ya? Jadi nggak ada istilah kehabisan ide konten itu, nggak ada. Ya, dari ide konten itu yang pertama teman-teman harus siapkan, coba ya, siapkan. Misalnya bahasa motivasi, konten motivasi misalnya. Kira-kira yang akan dibahas itu apa? Konten motivasi yang dibahas itu apa? Biarkan pikiranmu liar, jangan yang bagus-bagus saja. Yang jelek-jelek itu juga bisa jadi pelajaran kok, Bos. Ya. Sambil contoh, yaitu tadi, tai. Nah, yang akan kamu bahas tai, tapi di belakangnya kamu jelaskan, jadi motivasi. Terus apa lagi? Kata-kata bangsat, kamu jelaskan. Ya. Kamu jelaskan. Nanti kalau memang di sekitarmu kamu sudah terlanjur menilai seseorang itu jelek ya, tetanggamu mungkin penilaianmu orang kok bangsat seperti itu. Nah, itu bisa jadi kamu tulis. Kamu bisa memberikan kata motivasi, jangan menjadi bangsat, jangan suka minum, jangan suka ini. Setidaknya bisa menjadi pembelajaran bagi anakmu. Jangan seperti itu. Itu loh, tetap positif ya. Tetap positif. Channel masak apa? Kira-kira satu kata. Hooknya itu apa? Hook itu pertanyaan, anggaplah sebagai pertanyaan biar gampang dicerna. Ya. Pertanyaannya apa? Masak tewel atau mungkin masak pindang. Ah, dari kata pindang itu kamu jabarkan. Pindang itu mau kamu masak jadi apa? Pindang goreng, pindang rebus, ya pindang goreng setelah rebus, atau mungkin pindang goreng setelah itu direbus. Banyak sekali judulnya apa? Pindang, tapi banyak subtema di sana. Cara masak pindang goreng, cara masak pindang rebus, cara masak pindang diapain kayak. Tapi semuanya kan pindang. Jadi nggak ada. Kontenmu masalah apa? Masalah kambing. Dari kambing itu juga bisa menjadi banyak subtema. Jangan malah dipersempit. Kalau temamu kamu persempit, berhenti. Seperti ajaran sebelah itu. Coba persempit, bahas secara spesifik, habis itu kontenmu, Bos. Ya, itu cara mengembangkan channel. Biar tidak kehabisan konten. Kok hari ini kayak lemes, Bos? Ya itu tadi, Markona. Sukses selalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil.